Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, khususnya pengasuh Majelis Rutin Al-Habib Jawad bin Abdullah As-Segaf, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang menjadi satu hiburan bagi orang yang cinta itu jika mendengarkan cerita orang yang dicintai. Kalau sampean cinta sama anak, pasti paling seneng dengarkan cerita-cerita kebaikan, kesuksesan anak sampean. Anak sampean di pondok bagus nilainya, giat, itu cerita berkali-kali tidak akan bosan. Kenapa? Karena orang yang cinta itu pasti senang dengan mendengarkan cerita orang yang dicintai. Sampai cinta sama Rasulullah, cinta dengan Nabi Muhammad. Karena itu menjadi hiburan, melebur hati jika mendengarkan selalu cerita-cerita Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sampai cintai. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah halul muhib kepada mahbubnya. Begitulah keadaan orang yang cinta kepada orang yang cintai. Dibuatnya maulid ini adalah satu karya yang sangat hebat. Kalau sampean harus membaca hadis, berapa kitab yang harus dihatamkan untuk mengetahui sosok Nabi Muhammad SAW? Ya Bukhari, ya Muslim, ya, menjadikan kumpulan daripada cerita Nabi, sifat-sifat Nabi dalam bacaan yang mungkin bisa diselesaikan dengan setengah jam sampai 1 jam. Maka itu adalah satu hal yang sangat hebat, sehingga setiap saatnya Anda tidak bosan-bosannya untuk membaca. Itulah tujuan daripada maulid, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Bacaan maulid ini tashwiq, untuk menggelorakan rasa rindu kita kepada Nabi SAW, ungkapan ekspresi daripada rasa rindu dan cinta kepada Nabi. Bagi orang yang sudah larut dalam cinta, wa tarwihan lil muta'alliqin bihadan nuril mubin, untuk menghibur hati orang yang cinta. Kenapa? Ya, orang yang cinta pasti senang seperti tadi itu, mendengarkan cerita orang yang ia cintai. Dalam maulid ini juga sampai diajak untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Sehingga ketika disebutkan kanan Nabi sallallahu ahsan nasi khalqan wa khuluqa, Nabi itu bagus rupanya, bagus akhlaknya, serentak menjawab sallallahu alaihi. Oh, Nabi itu sama anak yatim adalah rahmat sallallahu alaihi. Dikit-dikit sallallahu alaihi. Kenapa? Karena sebenarnya salawat kepada Nabi ini bukan hanya suara kita mengucapkan sallallahu alaihi, tapi itu adalah satu hubungan antara orang bersalawat, ruh orang bersalawat dengan ruhnya Nabi. Satu ikatan antara hati orang bersalawat dengan hatinya Rasulullah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang bisa menghubungkan, mempererat ruh orang yang bersalawat
dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga semakin orang bersolawat, tapi solawat rindu, solawat cinta, maka semakin dekat dengan Nabi. Dan nanti ada di hari kiamat hakikatu dzalik, hakikat itu semuanya akan tahaqqaqat, akan menjadi nyata. Kenapa? Nabi menyatakan, agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku kedudukannya di hari kiamat adalah yang terbanyak di antara kalian bersolawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Disitulah pecinta-pecinta Rasulullah, dia setiap saatnya mengaturkan salawat, memenuhi kehidupannya dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, inni uktiru salata alaik, fakam aj'al salawati lak. Ya Rasulullah, aku ini orang yang gemar salawat kepada anda. Kira-kira berapa banyak aku gunakan untuk salawat kepada kalian, kepada anda? Maka Nabi menyatakan, masyita, apa yang kamu bisa, apa yang kamu kehendaki. Maka orang ini menyatakan, ar-rubu' ya Rasulullah, kalau gitu 1/4 daripada waktuku aku gunakan untuk salawat kepada anda. Maka Nabi menyatakan, masyita fa in zidta fa huwa khairul lak. Ya enggak apa-apa, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau nambah lebih dari itu lebih baik. Maka orang ini ingin menambahi lagi. Fa thuluth ya Rasulullah. Kalau begitu 1/3 daripada waktuku aku gunakan untuk salawat kepada kamu, meningkat. Maka Nabi pun menjawab, masyita fa in zidta fa khairul lak. Ya terserah. Tapi kalau kamu mau lebih, itu lebih bagus. Tambah semangat ini orang. Fathuluthan ya Rasulullah. Fanisif. Kalau begitu separuh daripada seluruh waktuku untuk salawat kepada anda. Kata Nabi pun juga menjawab, terserah. Lebih banyak, lebih bagus. 2/3. Tinggal 1/3 untuk yang lainnya. Bisa. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Idan aj'al kulla salawati lak ya Rasulullah. Kalau begitu, semua hidupku, waktuku, aku gunakan untuk salawat kepada kamu. Maka Nabi menyatakan, idan tughfar dunubuk wa yukfa hammak wa tukfa hammak. Kalau kamu sudah begitu, maka dinyatakan dosa kamu diampuni oleh Allah, dan semua kesusahan kamu akan dicukupkan oleh Allah, dijaga daripada segala yang susah, yang menderita. Karena itu jangan henti-hentinya salawat kepada Nabi. Sopir kan bisa nyetir sama salawat, tani kan bisa macul sama petani, ibu-ibu yang masak di dapur goreng bisa salawat kepada Nabi, nggak perlu tempat khusus. Dalam keadaan apapun, yang penting salawat rindu, salawat cinta yang dihaturkan oleh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, begitulah maulid yang harus kita adakan, harus dasari dengan rasa cinta dan rindu, bukan hanya bacaan. Saudara, apa sih nilai salawat kita kok begitu hebat di sisi Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberikan salawatnya kepada Nabi, yaitu curahan rahmatnya. Malaikat mengaturkan salawat kepada Nabi, yaitu doanya. Kalau bahasa sekarang, mensupport Nabi setiap saatnya. Kalau ada sepak bola, wah, yang mensupport ya, itu ada. Itu malaikat setiap saatnya mendukung Nabi. Kemudian kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kira-kira salawatnya kita sebanding tidak dengan salatnya malaikat?
Enggak. Salawatnya kita dibandingkan dengan salawat Allah, apalagi. Tapi bagaimana salawat kita yang rendah itu dihargai sama Allah? Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi bi ashran. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka dibalas 10 salawat dari siapa? Dari Allah. Oh, mahal ya. Kalau misal satu salawat dihargai 1.000 rupiah, ada yang membayar nggak kira-kira? Nah, kalau sampean bacanya 1.000 kali, berarti saya harus bayar 1 juta, bangkrut saya. Siapa yang mau beli salawat Anda dengan 1.000 rupiah? Tapi Anda satu salawat diganjar 10 salawat dari Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena sebenarnya Allah memerintahkan Anda cinta kepada Rasulullah. Cinta dan dekat dengan Nabi itu adalah keberuntungan dan keselamatan Anda dunia sampai akhirat. Gimana salawat Anda? Enteng. Salat Anda apa bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Yang Anda minta apa? Anda memberikan salawat? Tidak. Anda mohon, ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak ada yang mampu salawat kepada Nabi. Yang bisa sebanding salawatnya adalah Allah memberikan salawat kepada Nabi. Kalau Anda sama saya nggak bisa mampu. Mau salawat model apa ini? Sebanding dengan kemuliaan Nabi, sebanding dengan derajatnya Nabi, nggak bisa. Karena itu kalau kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, haturkan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Kita mohon dari Allah untuk Nabi Muhammad, bukan kita kepada Nabi Muhammad, karena kita tidak mampu untuk bersalawat kepada Nabi. Kemuliaan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah saudara harus kita tahu bagaimana nilai Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali Anda tidak mengagungkan Nabi Muhammad, tidak memuliakan Nabi Muhammad. Maulud ini harus diadakan dengan ta'zim, dengan menghargai Nabi. Takwa kepada Allah itu ada dalam bentuk zahir yang dilakukan oleh badan, ada yang dalam bentuk batin yang dilakukan oleh hati. Anda sholat misalnya dengan bacaan Fatihah, dengan qiyam, dengan rukuk, dengan i'tidal, dengan sujud, itu adalah Anda melaksanakan takwa secara zahir. Tapi Anda dituntut harus ikhlas, harus hadir hatinya, harus khusyuk. Itu takwa secara batin. Anda menghadiri majlis seperti begini, ini takwa secara zahir. Tadi Anda baca maulid, kemudian Anda bangun mengaturkan salam kepada Nabi, itu takwa secara zahir. Apa takwa secara batin? Ta'zim. Karena itu Allah menyatakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, itulah bentuk takwa hati. Itulah bentuk takwa hati. Maulid diadakan tapi sambil ngerokok. Loh. Anda bertakwa zahir tapi tidak takwa Kenapa? Karena Anda tidak ada ta'zim, tidak mengagungkan Rasulullah. Maulid dibacakan, ngomong politik, milih siapa ini? Berarti Anda bertakwa secara zahir, tidak bertakwa secara batin. Karena itu hati-hati. Allah itu menilai seseorang bukan bentuk zahirnya, tapi menilai hati, mulutnya salawat, hadir ada di majlis, tapi hati main-main, tidak mengagungkan Nabi Muhammad. Khawatir nanti karena tidak adab, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Anda beriman enggak? Beriman enggak? Dengarkan firman Allah,
La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Wala tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kamu itu kalau ngomong-ngomong sama Nabi seperti ngomong dengan orang lain. Antahbata amalukum. Nanti sia-sia loh amalnya kamu, dihapus oleh Allah. Umrohnya kamu dihapus, hajinya kamu dihapus, bangunnya masjid kamu dihapus. Kenapa? Karena kamu nggak adab dengan Rasulullah. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak merasa bahwa amalnya kamu sia-sia semuanya. Nanti ngadakan maulid, tapi kamu tidak ada ta'zim kepada Nabi, bukan menghadirkan Nabi, bukan mengagungkan Nabi, tapi ribut mercon, ribut kembang api. Kadang-kadang makom bukan salam kepada Nabi, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rebutan gedang. Mana ta'zimnya kepada Rasulullah? Inti daripada maulid adalah mengagungkan Nabi. Di mana letak pengagungan Nabi? Nih, ada di hati. Karena itu kita diajarkan salam kepada Nabi, salam langsung dengan kaful khitab. Ya Nabi, salam alaika, wahai Rasul, salam atasmu. Wahai Nabi, salam atasmu. Wahai kekasih Allah, salam atasmu, atasmu, atasmu. Berarti kita langsung dong berhadapan. Kamu. Artinya hadirkan Nabi pada diri kamu, sehingga kamu tidak merasa jauh daripada Nabi. Makanya itu Anda bersalam secara langsung. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita tasyahud mengucapkan apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepadamu wahai Muhammad, rahmat Allah tercurah kepadamu Muhammad, barakah Allah terlimpahkan kepadamu Muhammad. Kamu. Pertanyaannya, Anda merasa dekat tidak dengan Nabi? Kita kadang-kadang merasa jauh dari Nabi, seakan-akan hampa ini majelis. Tapi mereka tidak. Ketika hadir maulid, saya menghadiri majelis Rasulullah. Ketika menghadiri maulid, saya langsung bersalam kepada Nabi Muhammad, karena aku yakin Nabi Muhammad ada di hadapanku. Itu namanya ihbar. Disitulah nilai orang yang menghadiri maulid bermacam-macam. Ada yang cukup datang bawa jajan pulang, ada yang datang bawa madad, bawa keberuntungan, pahala yang besar, dan sekaligus mahabbah kepada Nabi semakin kuat dalam hatinya. Karena itu kualitas maulidnya harus ditingkatkan, mutu maulidnya harus ditingkatkan ya ikhwani, sehingga kita setiap saatnya akan dekat dengan Nabi. Kalau sudah begitu, kedekatan itu akan berwujud dalam mimpi Anda bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah demikian, bahkan Anda akan bertemu dengan Nabi secara yagoboh nanti ya. Jangan bingung, apa bisa berketemu Nabi yang yagoboh? Ya, dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqobah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, bakal melihat aku dalam yaqobah. Minimal orang yang mimpi Rasulullah itu insya Allah ketika mau mati dihadiri oleh Nabi untuk membantu dia mati husnul khotimah. Pernah mimpi Nabi enggak? Mimpi ulo sering, mimpi dunia sering. Karena itu kualitas maulidnya ini ditingkatkan saudara, penuh dengan cinta, penuh dengan rindu, penuh dengan mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar semakin dekat dengan Nabi. Orang-orang dulu itu kalau salam kepada Nabi langsung mendengarkan jawaban dari Rasulullah, karena memang salamnya orang yang cinta itu kepada Nabi dijawab. Dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepada aku kecuali ruhku akan dikembalikan lagi ke jasadku untuk aku menjawab salamnya dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuma adakah di antara kita yang mendengarkan itu? Belum. Abul Abbas Al-Mursi pernah bertanya kepada murid-muridnya,
hal minkum man idza sallama ala rasuli fi salatihi sami'a rad minar rasuli alaih biudhuni. Apakah ada di antara kalian, kata Abul Abbas Mursi, yang ketika salam kepada Nabi dalam sholatnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dia mendengarkan dengan telinganya jawaban salam dari Nabi? Murid-muridnya menjawab seperti kita semuanya jawabannya, la ahad minna, enggak ada di antara kita. Bagaimana jawaban beliau? Ubku ala qulubin mahjubah anillahi wa rasulih. Silakan Anda menangis. Silakan Anda menangisi hati yang terhijab dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa yang menghijab, saudara? Sehingga kita tidak bisa melihat Nabi atau mendengarkan suara Nabi. Padahal Nabi itu, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Kata Allah, ketahuilah di antara kalian itu hadir Nabi. Apa yang membuat hijab? Yang membuat hijab adalah hubbud dunia, cinta dunia, baik itu mal atau riasah, baik itu harta ataupun kedudukan atau popularitas, yaitu yang membuat hati buta, saudara. Karena itu, ayo, Anda sudah diatur dengan acara-acara yang istimewa, termasuk acara maulid ini, dan itu semuanya adalah untuk memperkuat mahabbah dan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kualitasnya harus ditingkatkan, hatinya harus diperkuat mahabbahnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah membuka segala menutup hati kita, membimbing ke jalan yang Allah ridhai insyaallah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Kita salam kepada Nabi, ya. Kita salam kepada Rasulullah SAW, tapi salamnya ayo kita lebih mantapkan, ya. Kita lebih mantapkan salamnya. Kita baca ya Rasulullah SAW alaik, ada bisa dengan hadrah ya Rafi Asyan kullu baitin anta sakinun, nggak ada ngapa, ada apa? Tapi yang kompak salamnya, ya. Nanti sedikit demi sedikit akan kita terjemahkan arti daripada itu semuanya. Ya, insyaallah Allah kita tingkatkan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratan. Nah, atas saja gila. كل بيت كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرور ومريض أنت عائد قد أتاه الله بالفرج. وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنبت جيرة العالمين يا أهيل
والكرم فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكرم بالبلد كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرج أنفت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطول هم أمان الأرض فالذكر ربي فانفعنا ببركته وجنا الحسنى بقربته يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرجي أنبت جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم Kullu baitin anta sakinuhu, semua rumah yang engkau wahai Rasulullah tinggal di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah itu tidak memerlukan dengan lampu lagi. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha menyulam baju di kamarnya Nabi di malam hari dengan diterangi lampu minyak. Tengah-tengah menyulam, lampu minyak mati. Kemudian jarumnya terlepas daripada tangan Siti Aisyah, jatuh ke lantai. Lantainya Nabi bukan dari marmer, lantainya Nabi bukan dari granit atau keramik, tapi tanah. Akhirnya jarum yang kecil itu jatuh di tanah di dalam kamar yang gelap, nggak kelihatan, diraba-raba Siti Aisyah untuk mencari jarum. Nggak lama berubah kamarnya menjadi terang. Jarum yang kecil itu bisa dilihat oleh Siti Aisyah dan dipungut. Padahal nggak ada lampu, dilihat menyorot daripada wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk kamar, berubah kamarnya menjadi terang. Siti Aisyah melihat wajah Nabi begitu sambil kagum menyatakan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, betapa terangnya wajah anda ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, na'am wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Ya wahai Aisyah, celaka orang yang tidak bisa melihat wajah ini nanti di hari kiamat. Siti Aisyah bertanya, wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumil qiyamah, siapa orang yang tidak bisa memandang anda nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, yaitu orang yang ketika aku disebut tapi lisannya tidak bersolawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika di aku diceritakan tapi dirinya tidak bersolawat kepada Nabi. Ketika dibacakan maulid ceritanya Nabi, dia ngomong sendiri, dia ngerokok, tidak bersolawat kepada Nabi, bahaya. Khawatir akan menjadi penghalang dia untuk ketemu Rasulullah nanti di hari kiamat. Karena itu yang adab ya. Ada lagi yang menyatakan bait di situ adalah al-qalb. Kullu baitin ay kullu qalbin. Setiap tempat yaitu hati.
yang engkau Muhammad yang bersemayam di hatinya, cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Laisa muhtajan ila suruji, tidak perlu lagi ada penerangan yang lainnya. Kenapa? Cahaya Nabi akan membimbing dia ke jalan yang Allah ridhoi. Karena itu ayo Nabi taruh ada di hati kita. Nabi taruh ada di hati kita. Jadikan segala yang kita cintai di bawah Rasulullah dan siap akan kita korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberikan kamalul mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang sekali kalau kita ceritakan, tapi yang jelas ayo kita tingkatkan kualitas majlis ta'limnya kita, kualitasnya kita tingkatkan ya. Kemudian salawatnya kita, kualitasnya kita tingkatkan, maulidnya kita tingkatkan, salatnya kita tingkatkan, sehingga semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah, dan jadikan itu cita-cita utama kamu. Bukan profesor, bukan doktor, bukan jadi bupati, bukan jadi presiden, tapi jadi orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Wa antuballighana min syarafil gurbi ilaika wa ila hadal habibi ayata amalina, dan sampaikan kami ya Rabb untuk mendapatkan kemuliaan dekat darimu dan dekat kepada nabimu, untuk menjadi puncak daripada cita-cita kami semuanya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.